Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait kekhawatiran teman-teman semua tentang dua rumus, ya rumus yang berbeda begitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang khawatir kenapa di buku rumusnya seperti ini, sedangkan di penjelasan saya yang di video sebelumnya seperti ini, kenapa tidak sama, malah menjadi bingung seperti itu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ada buku yang kita bahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya. Ada buku yang menuliskan rumus fungsi itu seperti ini, dari Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Jadi Hi-nya dulu baru P. Sedangkan ada buku yang lain juga merumuskan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Pada dasarnya rumus ini sama, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mulai ya, sehingga kita melakukan pembuktian apakah dengan rumus kedua ini hasilnya akan sama. Karena pada dasarnya pembagian pengalian ya seperti ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini sudah saya buatkan soal di mana ditetapkan harga atau price yang dilambangkan dengan P. Itu P1-nya 100, P2-nya 200. Kemudian ada permintaan yang dilambangkan dengan Hi-D. Jadi Hi1-nya 50, Hi2-nya 30. Sedangkan penawaran yang dilambangkan dengan Hi-S itu Hi1 20, Hi2-nya 40. Dimana dari tabel ini dijelaskan bahwa ketika harga 100, permintaan 50, sedangkan penawarannya 20. Sedangkan ketika harga 200, permintaannya turun menjadi 30, sedangkan penawarannya naik menjadi 40. Seperti dalam hukum permintaan, di mana ketika harga barang turun, permintaannya naik. Ketika harga barang naik, permintaannya turun. Begitu juga di hukum penawaran, ketika harga turun, penawarannya turun. Ketika harga naik, penawarannya naik. Nah, seperti itu. Lalu di sini diminta fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Nah, ini saya jabarkan. P1-nya kita ambil yang 100. P2-nya 200. Hi-D1-nya 50, Hi-D2-nya 30. Hi-S1-nya 20, ya, Hi-S2-nya 40. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang pertama yang biasa saya pakai dulu ya. Jadi ini baik fungsi permintaan maupun fungsi penawarannya. Di sini kita menggunakan rumus Hi dulu. Jadi kita tinggal masukkan di sini Hi min Hi1-nya yang ini ya, yang kita buat fungsi permintaan dulu. Kalau kita mau membuat fungsi permintaan maka gunakan P sama Hi-D. Nah, jadi Hi min Hi1-nya adalah 50 per Hi2-nya 30 min Hi1-nya 50. Nah, sama dengan P min P1-nya 100, P2-nya 200, P1-nya 100. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung Hi min 50 tetap ditulis, 30 min 50 jadinya min 20 sama dengan P min 100, kemudian 200 min 100 sama dengan 100. Nah, kemudian dikali silang. Hi kali 100 sama dengan 100 Hi, min 50 kali 100 sama dengan min 5000. Min 20 kalikan P sama dengan min 20P, min 20 kalikan min 100 sama dengan plus 2000. Nah, seperti ini. Jangan lupa yang dikalikan terlebih dahulu adalah dari kiri ke kanan, baru dari kiri atas ke kanan bawah dulu. Nah, setelah itu kita samakan ke yang tidak ada variabelnya ya, berarti 100 Hi sama dengan min 20P
plus 2000 ditulis lagi, kemudian yang min 5000 pindah ruas menjadi plus ya, plus 5000. Nah, sama dengan 100 hi min 20p min 2000 plus 5000 sama dengan plus 7000. Nah, kemudian kita cari fungsi hi-nya, berarti hi sama dengan min 20p dibagi 100, jadinya adalah min 0,2p ditambah 7000 dibagi 100 sama dengan plus 70. Nah, ini sudah ketemu fungsi hi-d-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang kedua, menggunakan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Apakah nanti akan rumusnya sama, Hi sama dengan min 0,2P plus 70. Nah, kita coba dulu ya. Kita masukkan dulu P min P1-nya tadi adalah 100 ya. Nah, jadi dimasukkan di sini 100 per P2-nya tadi 200, kemudian P1-nya tadi adalah 100. Kemudian Hi min Hi1-nya tadi 50 per Hi2-nya tadi ini ya 30, Hi1-nya 50. Nah, Hi2-nya tadi 30, kemudian Hi1-nya adalah 50. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita hitung P min 100 per 200 dikurangi 100 adalah 100. Hi min 50 per 30 min 50 sama dengan min 20. Kemudian kita kali silang lagi. P kali min 20 sama dengan min 20P. Kemudian min 100 dikalikan min 20 sama dengan plus 2000. Kemudian 100 kali Hi sama dengan 100 Hi. Kemudian 100 dikali min 50 sama dengan min 5000. Nah, min 20P sama dengan 100 Hi min 5000. Nah, ini plus 2000 pindah ruas jadi min 2000. Jadinya min 20P sama dengan 100 Hi min 5000 min 2000 sama dengan min 7000. Jadi P sama dengan 100 dibagi min 20 sama dengan min 5 Hi. Kemudian min 7000 dibagi min 20 sama dengan plus 350. Nah, padahal tadi kan di sini Hi-d-nya itu kan Hi sama dengan min 0,2P plus 70, sedangkan di sini kok P sama dengan min 5Hi plus 350, berarti kan tidak sama. Ya benar tidak sama, karena di sini fungsinya Hi, sedangkan di sini fungsinya adalah P. Nah, padahal harus sama-sama Hi atau harus sama-sama P. Nah, bagaimana caranya supaya sama? Ya berarti fungsi yang P ini dirubah menjadi fungsi Hi. Caranya bagaimana? Sama, min 5Hi pindah ruas jadi 5Hi sama dengan P pindah ruas jadi min P plus 350-nya tetap. Jadi Hi sama dengan min P dibagi 5 sama dengan min 0,2P. 350 dibagi 5 sama dengan plus 70, maka fungsinya akan sama. Nah, ini Hi-d sama dengan min 0,2P plus 70, sedangkan pakai rumus yang kedua hasilnya juga sama, min 0,2P plus 70. Seperti itu. Jadi meskipun pakai rumus yang Hi terlebih dahulu seperti ini, atau pakai rumus yang ini, nanti hasil fungsinya akan sama. Terus apakah yang pakai fungsi yang pertama ini bisa dirubah menjadi P, Bu? Apakah sama nanti hasilnya? Kita coba. Sama, min 0,2P pindah ruas jadinya 0,2P sama dengan Hi pindah ruas jadi min Hi plus 70. Jadi P sama dengan min Hi dibagi 0,2P itu mana? Maaf, min Hi dibagi 0,2, maka hasilnya nanti akan menjadi min 5 Hi plus 70 dibagi 0,2, hasilnya nanti akan 350. Jadi P-nya akan sama. Nah, ya kan?
min 5hi plus 350, yang sini juga min 5hi plus 350. Begitu juga fungsi hi-d-nya. Dia akan sama, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjawab kekhawatiran kalian atau teman-teman semua yang sekiranya di buku kok seperti ini tapi di penjelasan seperti ini. Nah, itu akan sama. Begitu juga akan terjadi pada fungsi penawaran. Nah, sekarang kita coba ke fungsi penawaran. Di sini hi min, hi satunya berarti yang hi s ya. 20 per hi 2-nya 40 per hi satunya 20 sama dengan P min P satunya ini ya 100 per P 2-nya 200, P satunya 100. Nah, sudah. Hi min 20, 40 min 20 sama dengan per 20, P min 100, 200 min 100 sama dengan 100. Nah, dikali silang 100 kali hi, 100 hi min 20 kali 100 min 20 sama dengan 20 kali P, 20 P min 100 kali 20 min 2000. Nah, seperti ini. Oke. Dan 100 hi sama dengan 20 P min 2000. Min 2000-nya pindah ruas jadi plus 2000. Jadinya 100 hi sama dengan 20 P min 2000 plus 2000 berarti 0 ya. Min plus berarti dikurangi hasilnya 0, tidak usah ditulis. Jadi hi sama dengan 20 P dibagi 100 sama dengan 0,2 P. Ini fungsi hi s-nya. Apakah nanti hasilnya akan sama jika menggunakan rumus fungsi ini? Kita coba. P min P satunya tadi 100 per P 2-nya tadi 200 min 100 sama dengan hi min hi satunya tadi 20, hi 2-nya 40 ya. Hi satunya 20, hi 2-nya 40 min 20. Nah, ini P min 100 per 200 min 100 jadinya 100. Hi min 20 per 40 min 20 jadinya 20, kemudian dikali silang. P kali 20, 20 P min 100 kali 20 min 2000 sama dengan 100 kali hi, 100 hi min 20 kali 100 min 2000. 20 P sama dengan 100 hi min 2000, ini pindah ruas jadi plus 2000. Gini ya, 20 P sama dengan 100 hi min 2000 plus 2000 berarti 0. Jadi P-nya sama dengan 100 hi dibagi 20 itu sama dengan 5 hi. Nah, ini masih rumus P ya, seperti yang tadi harus sama dengan rumus hi. Jadi ini harus dirubah menjadi P. Harus dirubah menjadi hi, maaf. Jadi ini dirubah menjadi hi, pindah ruas ya. Jadi min 5 hi sama dengan P pindah ruas menjadi min P. Jadinya hi sama dengan min P dibagi min 5 itu sama dengan 0,2 P. Jadi hasilnya sama dengan perhitungan yang menggunakan rumus pertama tadi ini. Berarti hasilnya hi s-nya sama dengan 0,2 P. Sedangkan yang ini pakai rumus yang kedua, hi s-nya sama dengan 0,2 P. Jika yang pertama tadi dirubah menjadi P, apakah hasilnya akan 5 hi? Kita coba. Nah, sekarang kita rubah yang ini min 0,2 P, rubah ke sebelah kiri ya. Pindah ruas menjadi min 0,2 P sama dengan hi mindaji min hi. Jadi P sama dengan min hi dibagi min 0,2 P, maka hasilnya akan 5 hi. Nah, jadi akan sama dengan rumus yang ini. Nah, begitu ya. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang untuk menghilangkan kekhawatiran ya tentang perbedaan rumus yang kami gunakan. Jadi pada intinya nanti hasilnya akan sama, tinggal kita menggunakan yang dicari itu fungsi hi atau fungsi P. Tapi kalau fungsi biasanya menggunakan hi. Nah, nanti akan ketemu hi dan hi juga. Tidak bisa yang satu ketemu hi, yang satu ketemu P. Nanti hasilnya tidak akan sama. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.